Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsyada Gumara, saya dari kelas 83, absen 19. Di sini akan menjelaskan tentang bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Sini ada A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Karena keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Sini ada A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, yaitu salah satunya rempah. Nah, lokasi yang mengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa, hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Biasanya rempah-rempah itu dipakai oleh bangsa Eropa untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Apa sih yang dimaksud revolusi industri? Yaitu adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam produksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. B. Ekspedisi bangsa Inggris. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli. Apa sih yang dimaksud monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Gimana sih dampak monopolinya? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja, bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki keuntungan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Baabullah mengusir Portugis. 2. Perlawanan Aceh. 3. Ketangguhan Ayam Jantan dan Timur. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon. 2. Perang
Paderi di Sumatera Barat dari tahun 1821 sampai dengan 1838. 3. Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Itu udah lewat maghrib berarti ya? Perang Aceh. 5. Perlawanan Sisingamangaraja Sumatera Utara. 6. Perang Banjar. 7. Perang Jagaraga di Bali. C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan dalam politik etis seperti 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Imigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah dan bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan yang tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan. Memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. C. Rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya organisasi berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contoh antara lain Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikorodamo pada tahun 1915, Jong Java 1915, dan Jong Sumatera Nen Bon pada tahun 1917. E. Berkembangnya berbagai paham baru. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Sekian dari saya, terima kasih.